Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para kepala subbidang, Pak Akbar, Pak Dudi, dan Pak Budi, dan juga rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Ladewik Sagala. Di sini saya peserta Diklat Fungsional Angkatan 46 tahun 2020. Di sini saya akan mencoba memaparkan resume jurnal yang saya ambil, yaitu judulnya Mobile Cloud Computing and its Effectiveness in Business Organization. Yang saya coba translate ke Indonesia, yaitu kompetisi awan seluler dan efektivitasnya dalam organisasi bisnis. Penulis dari jurnal ini adalah Muhammad Auni Ahmad Mahmud dan kawan-kawan, yang dimana jurnal tersebut didistribusikan oleh Information and Knowledge Management, volume 9 nomor 1 tahun 2019. Saya mengambil jurnal ini untuk saya resume, ya dikarenakan salah satu faktornya keterbatasan pemahaman saya mengenai teknis mobile cloud, sehingga saya coba ambil sudut pandang lainnya, yaitu lebih ke hubungan mobile cloud computing dengan bisnis organisasi atau organisasi bisnis. Ya, untuk agendanya sendiri saya akan coba memaparkan latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, metode penelitian, hasil penelitian, kemudian kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut, dan juga kesimpulannya. Ya, untuk di sini saya akan coba lanjutkan untuk latar belakangnya, yaitu mobile cloud computing adalah inovasi penting di sektor teknologi informasi dan komunikasi ekonomi. Teknologi yang diperlukan terdiri dari kompetisi awan, jaringan nirkabel, dan kompetisi seluler. MCC menawarkan keuntungan ekonomi dan kinerja yang signifikan, baik bagi pengguna individu atau organisasi, juga bagi penyedia layanan seperti jaringan seluler dan penyedia layanan cloud. Tujuan penelitiannya yaitu di sini ada 5. Pertama adalah memahami konsep MCC atau Mobile Cloud Computing yang dapat diterapkan di sektor ekonomi e-commerce. Nomor 2, menggambarkan penggunaan MCC. 3, menunjukkan bagaimana MCC meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. 4, menunjukkan ide dan konsep baru di bidang MCC. Dan 5, melakukan analisis SWOT MCC dengan tujuan memahami lingkungan bisnis internal dan eksternal perusahaan di bidang e-commerce. Ya, permasalahan yang timbul sehingga muncul MCC ini atau Mobile Cloud Computing adalah aplikasi seluler sangat penting dalam masyarakat saat ini. Ini memungkinkan organisasi bisnis e-commerce untuk meningkatkan pengiriman produk dan layanan kepada pelanggan. Namun, aplikasi seluler memiliki bandwidth data yang rendah, fitur keamanan yang tidak efektif, kemampuan pemrosesan yang terbatas, dan tingkat penyimpanan yang rendah. Data pelanggan yang mudah untuk dicuri dan digunakan melalui aplikasi seluler. Untuk metode penelitiannya, di sini penulis menggunakan metode penelitian ini melibatkan penggunaan teknik kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Di situ bisa diperhatikan bahwa proses penggalian data akan menghasilkan informasi metode kualitatif dan kuantitatif, begitu juga untuk penyajian data, dan hasilnya kualitatif akan dituangkan dalam tabel dan diskusi, namun hasil untuk temuan kuantitatif akan disajikan dalam bentuk bagan dan grafik. Ya, namun pada jurnal yang saya resume ini tidak terlalu membahas detail mengenai teknik pengumpulan data dan analisis datanya, sehingga saya menggunakan bantuan dari jurnal tambahan, di mana pada jurnal tersebut cukup membahas mengenai pengumpulan data dan teknik analisis datanya. Contohnya di sini pengumpulan datanya dilakukan dengan survei studi literatur menggunakan program The Publish or Perish, sehingga
dari menggunakan aplikasi tersebut, dicari studi-studi yang berhubungan dengan materi yang relevan. Contohnya di sini dicari studi terkait MAAS atau market atau manufacture as a service. Di sini kita bisa lihat beberapa studi-studi literatur yang membahas mengenai hal tersebut. Kemudian setelah data ditemukan, maka berikut prosedur menganalisis datanya. Ya, di sini ada beberapa tahapan-tahapan dalam menganalisis data, bisa diperhatikan. Kemudian ini adalah contoh yang dipaparkan dari jurnal pendamping tersebut. Salah satu contoh hasil analisis data MAAS. Di sana ada algoritma, akurasi, odds, main parameter, dan datanya. Ya, di sini dia hanya menyampaikan, memaparkan salah satu contohnya saja seperti ini. Sehingga hasil penelitiannya dapat dilihat di sini diagram perkembangan aplikasi cloud dalam lalu lintas data seluler. Kita bisa lihat perbandingannya di sana untuk traffic mobile non-cloud itu dari tahun ke tahun itu semakin kecil. Dan kita lihat keterbatasannya hanya pada IPFOS, file sharing, file app downloading. Sementara untuk traffic mobile cloud, dia dari tahun ke tahun itu semakin tinggi dan efektivitasnya cukup besar, sehingga di sana bisa untuk video streaming, audio sharing, online gaming, social networking, web browsing, dan juga online storage. Ya, dari hasil data tersebut maka ditemukan bahwa infrastruktur MCC meningkatkan aktivitas e-commerce karena tadi data tersebut cukup banyak dari traffic tersebut yang bisa dilakukan oleh MCC. Terus MCC dipakai oleh banyak perusahaan yang bergerak dalam penjualan produk dan layanan online berkualitas tinggi. Ya, kita bisa lihat di sini banyak sekali yang bisa digunakan perusahaan, baik itu untuk video streaming, perusahaan yang menggunakan audio streaming, dan juga online gaming dan lain-lainnya. Jadi mencakup banyak perusahaan yang bisa menggunakan MCC ini. Terus MCC meningkatkan produktivitas perusahaan yang melakukan transaksi bisnis online. Kemudian terdapat ide dan konsep baru di bidang MCC dan aplikasi dalam bisnis online yang tadi tidak terbatas hanya IP sharing, tidak terbatas hanya file sharing atau IPFOS, tapi bisa dikembangkan ke area-area lainnya. Ya, setelah tersebut kemudian dianalisis kembali berdasarkan hasil analisis SWOT pada MCC, maka ditemukan kelebihan MCC antara lain manajemen sumber daya data yang efektif, meningkatkan pendapatan bisnis, yaitu dia dapat mengurangi biaya infrastruktur fisik dengan mengubahnya menjadi cloud computing. Kelemahannya adalah ancaman terhadap keamanan kerja, biaya bandwidth atau layanan internet yang tinggi. Jadi ya memang untuk layanan MCC ini membutuhkan internet yang cukup tinggi, khususnya seperti video streaming atau online gaming. Untuk peluangnya, ekspansi bisnis melalui e-commerce, meningkatkan inovasi yang efektif. Ancamannya keamanan data dan tantangan hukum. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini adalah kelebihannya penulisan dan isi abstrak sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian, menyertakan referensi, namun kekurangannya tidak menjelaskan secara detail tahapan pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data, sehingga saya memerlukan studi dari jurnal yang lain untuk mengetahui tahapan-tahapan mengenai pengumpulan, analisis, dan penyajian data tersebut. Kesimpulannya, MCC merupakan perkembangan penting dalam lingkungan bisnis karena bertujuan untuk meningkatkan kinerja. MCC menawarkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya data yang besar bagi organisasi bisnis. Kemudian MCC mendorong inovasi, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna MCC di bidang keamanan data, dan penyedia layanan cloud harus mengadopsi data yang efektif dan langkah-langkah keamanan sistem yang mencegah
akses berbahaya dan penggunaan data dan informasi klien, individu, dan perusahaan. Terima kasih. Berikut pemaparan saya jika ada dari Bapak dan rekan-rekan untuk mau menambahkan. Ya, Pak Dwinanto, silakan Pak Dwinanto. Tes, bentar. Sorry, hang dikit, keberatan. Mas, dari saya mulai pertama ini. Menghormati Pak Akbar dan yang lainnya. Maaf, baru online. Ya, ini emang pembahasan ini saya juga tadi baru bisa bergabung karena ada keperluan lain. Ini hanya membahas di lingkup hasil dari analisa ya, dari hasil dari kajian ya. Iya, Pak. Tidak membandingkan dengan apa yang sudah ada gitu kan? Iya, Pak. Begitu. Ya. Ya cukup bagus sih hasil presentasinya. Tadi saya pikir memang angka baiknya memang ada pembanding dari informasi ini memang apa ya istilahnya menguatkan dari hasil kajian yang sudah ada. Misalnya di BMKG sendiri sudah bisa dilihat data analitiknya, informasi tentang seberapa persen sih pengguna informasi website BMKG itu menggunakan aplikasi. Mengakses informasi BMKG itu melalui media apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya banyak menggunakan mobile, ya kan? Nah, di data analitik yang kita punya sudah ada. Kalau emang itu jadi memperkuat dari kajian yang ada, misalnya di sini menyampaikan bahwasannya pengguna rata-rata menggunakan mobile information gitu kan. Tadi ada aplikasi MCC tadi itu, ada MCC tadi. Jadi sehingga menuju ke arah sana gitu kan. Mobile information gitu. Nah, data analitik yang kita punya itu bisa juga sebagai pendamping dari ini. Jadi kalau misalnya lebih bagus lagi, ya ini kan hasil kajian orang ya. Tapi kita memperkuat informasi yang kita punya juga gitu. Di BMKG sendiri memang betul ternyata banyak pengguna-pengguna informasi BMKG itu menggunakan mengakses informasi BMKG melalui media mobile gitu kan. Dengan itu dari data analitik sebagai pembanding aja sih sebenarnya gitu. Jadi memang boleh ya, artinya kan ini kan hasil kajian kita, jadi kita menelaah hasil penelitian orang lain terus kita coba compare dengan informasi yang kita miliki gitu. Dan seberapa cepat sih prosesnya gitu kalau emang itu mobile gitu kan, MCC tadi gitu kan, karena ya cloud mobile cloud computing tadi ya. Sebab kan nggak kelihatan sini proses seberapa cepat akses informasi yang diberikan kalau kita menggunakan MCC tadi gitu kan nggak terlihat juga di situ di presentasinya. Cuma hanya sekedar ya sudah cloud gitu loh. Why not? Kenapa nggak on promise aja gitu kan kita punya misalnya gitu. Kenapa harus cloud gitu? Apakah dengan MCC itu bisa cepat? Itu kan nggak ada datanya juga gitu. Sekedar kajian doang. Itu doang sih Mas. Pak, terima kasih masukannya, Pak. Ada lagi kira-kira, Pak? Itu aja dulu sih kalau dari saya. Kalau bisa ada pembanding juga sih kalau boleh diinputkan sedikit data analitik yang kita miliki. Baik, Pak. Untuk Pak Dudi dan Pak Budi, kira-kira ada masukannya, Pak? Banyak. Ya sih cukup lah. Pak Dudi cukup, Pak Dudi? Cukup Pak, karena ya yang dibawakan kan materi dari orang yang lain gitu. Ya cara menyajikannya juga sudah cukup jelas. Jadi cukup aja lah. Iya. Izin Mas Andreas ya. Ya Pak. Ya. Cara penyajian udah bagus tadi udah itu. Cuma tadi di kesimpulan saya lihat ada kekurangan jurnal ini ya. Itu kayaknya harus dilihat tuh. Itu jurnal atau conference. Kalau carinya setahu saya, kalau
jurnal itu dia udah lengkap dari metode penelitian dan lain sebagainya itu sampai itu dari referensi dan lain. Tapi kalau conference memang dia baru conference, belum tentu terbit jadi jurnal, artinya belum di-approve jadi jurnal, biasanya gitu. Cuma kan tadi Mas Andres kesulitan sendiri tuh, ini karena kurang lengkap dan lain-lain gitu. Ya, ya, Itu betul, Pak. perlu dilihat, berarti kayaknya sih kalau itu analisa saya itu kayaknya conference bukan jurnal, tapi nggak apa-apa. Tapi tadi terkait Pak Akbar tadi, itu berarti harus dielaborasikan tuh implementasi di BMKG. Sama kalau bisa tadi kan analisa SWOT-nya cuma sedikit ya, Mas, artinya masih belum terlalu itulah. Kalau bisa tuh dipadankan atau dielaborasikan, digabungkan kan SWOT, strength, weakness, opportunity sama threat ya. Itu nanti itu kan cuma bagian satu-satu. Itu kalau bisa elaborasi SW, SO, ST, WO sama WT. Jadi itu bisa kelihatan. Kalau mau mau dilanjutkan gitu, kalau misalnya ada perbaikan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini kan cuma hanya elaborasikan. Karena kan bagus juga ini sebenarnya bagus, terutama implementasi BMKG tadi, data analitik tadi bagus tuh kalau dielaborasikan. Baik, Pak. Itu aja sih. Tambahkan, kira-kira ada tambahan? Masukan? Baik, terima kasih. Izin bertanya, Mas, bisnis apa saja ya yang dipengaruhi oleh MCC? Ya, seperti yang kita lihat di grafik ini, itu cukup untuk bisnis apa saja yang dipengaruhi. Kita bisa lihat dari mobile cloud traffic-nya. Bisnis mobile cloud traffic tersebut ada video streaming, audio streaming, dan lain-lainnya. Sehingga saya bisa mungkin sedikit menyimpulkan bahwa hampir semua perusahaan atau e-commerce yang bisa menggunakan MCC ini sebagai apa ya? Intinya bisa menggunakan MCC ini untuk perusahaannya gitu. Khususnya seperti perusahaan-perusahaan yang menggunakan model layanan SAS tadi yang sudah disampaikan teman-teman, PAS, LAS, dan sekarang sih mungkin setahu saya ada pengembangan lebih lanjut lagi yaitu MAAS tadi manufaktur dan juga EAAS education. Jadi MCC sendiri udah sampai merambah ke bidang edukasi. Jadi bisa dibilang hampir semua perusahaan itu bisa menggunakan MCC ini di perusahaan mereka. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Cukup jelas, Mbak? Cukup, terima kasih. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan? Pak Kasubit? Ya, nggak ada, Mas. Silakan lanjut. Cukup, Mas. Kan ada? Cukup. Dari saya cukup. Saya cukup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau tambahan, mungkin sekian saja pemaparan saya mengenai resume jurnal yang telah saya buat. Untuk kesalahan kata atau dan lain halnya, saya minta maaf. Saya mengucapkan terima kasih.